Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi Bakri, masih di channel Cak Yudi TV dan masih di acara Suara Wong Desa. Para sedulur, hari ini saya sedikit kaget lur ya, mendengar berita ya bahwa ada sekelompok orang menamakan diri petisi 100 yang dipimpin oleh Faisal Asegaf ya. Beliau mendatangi kantornya Pak Mahfud ya, membicarakan tentang keinginan mereka ingin memakzulkan Pak Jokowi atau menelengserkan Pak Jokowi atau presiden kita. Yang lebih heran lagi bahwa pendapat dari Mbak Puan itu seolah-olah itu mempersilahkan gitu loh. Ya memang ada undang-undang yang memperbolehkan seorang pemimpin itu dimakzulkan atau dilengserkan dengan catatan-catatan tentunya ya di situ. Dan menurut pengamat politik atau ahli politik itu bahwa Pak Jokowi tidak masuk dalam catatan masuk kategori dimakzulkan, tidak gitu loh. Dan ya saya sangat menyayangkan ya, mbok ya sabar dikit gitu ya. Yang sebentar lagi juga pemilu bulan depan ini sudah coblosan pilihan presiden, mbok ya sabar gitu loh. Enggak dilengserkan juga Pak Jokowi ini, tinggal beberapa bulan lagi mimpin Indonesia itu udah selesai, sudah paripurna ya kan. Kok ya ada kelompok yang menurut saya ngawur ya orang-orang ini ya. Ya kita tahu ya bahwa Mas Asegaf ini, Mas Faisal ini memang dari dulu itu tidak suka dengan pemerintah. Bahkan ada catatan ya di sosial media, dia tidak bisa pungkiri itu ya, bahwa dia pernah merendahkan atau menghina junjungan kita ya, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari. Dan juga ada video yang merendahkan atau sedikit ya menurut saya kurang ajar gitu ya, merendahkan seorang ulama panutan kita ya, warga NU, Gus Baha. Dia pun mengkritik, bukan cuma mengkritik tapi merendahkan, bahkan mengolok-olok gitu loh. Sementara ya kita tahu bahwa seorang yang nama Faisal Asegaf ini itu bukan warga asli Indonesia. Dia keturunan Arab gitu, atau Arab Timur Tengah atau Arab Yaman, nggak tahu, yang penting dia adalah keturunan Arab karena di belakangnya nama Asegaf ya. Sekarang kita atau saya mengajak ya, kita berpikir bahwa lah orang turunan Arab bukan asli Indonesia, nah kok di Indonesia mau aneh-aneh, mau menurunkan Pak Jokowi, presiden yang sah, itu kan aneh. Kalau orang Betawi bilang tuh, lo siapa kan gitu, kamu tuh siapa, kok ujuk-ujuk mau memakzulkan Pak Jokowi, mau melaksanakan, kamu tuh siapa gitu loh. Jasa kamu apa? Coba saya mau tanya kepada Pak Faisal, jasa kamu untuk negara ini apa, untuk Indonesia ini apa? Kamu tuh cari makan hidup, mohon maaf, berak di Indonesia, nggak suka sama pemerintah Indonesia. Ya banyak pengamat ya
yang saya ikuti ya, pendapat para pengamat di sosial media, bahwa di belakang Faisal Asegaf ini banyak orang-orang yang sakit hati kumpul di belakang dia, seperti HTI ya, organisasi yang terlarang itu, yang tidak mengakui Pancasila. Terus FPI juga sama ya, tidak mau mengakui Pancasila. Terus ada orang-orang yang tersakiti di zaman Jokowi ya, itu berkumpul di belakang mereka, di belakang Pak Faisal ini gitu loh. Makanya saya lewat channel YouTube saya ini mengajak kepada masyarakat semua, hati-hati ya. Kita harus hati-hati dengan orang yang namanya Faisal ini. Beliau bukan orang Indonesia asli ya, dia keturunan Arab ya, atau Arab Timur Tengah atau Arab mana nggak tahu, apa Yaman. Mau membuat gaduh, membuat kisruh di negara kita. Hati-hati. Sekali lagi bahwa beliau pernah menghina salah satu pendiri NU, Mbah Hasyim. Dia pun juga pernah menghina Gus Baha. Itu catatan kita ya, catatan yang sangat menonjol lah, menohok lah kalau orang bilang ya. Jadi hati-hati, itu aja saya berpesan kepada kita semua. Ya anehnya gitu ya, kepada Pak Mahfud ya, kenapa kok menerima orang seperti ini gitu loh. Karena emang tujuan dia mau bikin rusuh ya. Kenapa saya katakan rusuh? Kalau ada pemakzulan atau katakanlah dia bisa mengumpak di bisa masuk ke anggota dewan misalkan ya, ke DPR apa bagaimana, umpama sampai terjadi Pak Jokowi diturunkan, dilengsarkan, berapa juta manusia yang tidak terima, apalagi saudara-saudara kita dari Indonesia bagian timur. Mereka akan marah ya, mereka akan datang ke Jakarta, akan menjadi dua kubu yang menentang dan kubu yang pro dengan Faisal ini gitu loh. Nanti akan terjadi pertumpahan darah, ini sudah pasti itu ya. Seandainya terjadi pertumpahan darah, sedar, dalangnya siapa? Dalangnya Faisal. Kok mau mengadu domba, mau menghancurkan kita gitu. Orang Arab keturunan mau mengadu domba kita ribut, perang, bunuh-bunuhan, apa untungnya gitu loh. Prediksi saya sudah jelas, kalau sampai Pak Jokowi dilengsarkan, jutaan manusia tidak terima. Ya memang sepertinya sangat-sangat kecil sekali kemungkinan. Tetapi kemungkinan ada, sebab apa? Ketua DPR Mbak Puan Maharani sudah mempersilahkan, kalau memang ada yang mau menuntut seperti itu ya dipersilahkan. Yang penting kondusif katanya, yang penting tidak terjadi keributan. Ini juga menurut saya Mbak Puan juga nggak jelas ngomongnya gitu loh. Kalau terjadi pemakzulan itu sudah pasti ribut Mbak Puan ya, sudah pasti ribut, sudah pasti perang. Kok kondusif bagaimana? Masa mikir begitu nggak bisa? Jangan karena beda pandangan, beda pendapat, beda pilihan jadi terus seenaknya begitu. Begitu pula Pak Mahfud, dia itu masih menterinya Pak Jokowi. Ada orang yang datang mau melengsarkan majikannya, istilahnya kalau menteri kan pembantu presiden ya, kita ibaratkan pembantu. Ada orang datang mau menikam majikannya, kok dipersilahkan duduk ngobrol. Bagaimana? Seharusnya kalau memang tujuan dia seperti itu, sudah diusir aja lah, ngapain? Mau bikin kisruh.
Sekarang saya sudah kisruh kecil-kecilan kok. Setiap ada debat kisruh, ya, terutama di media sosial. Nah, ini untuk sahabat-sahabat saya, teman-teman saya katakan ya, saya beritahu kepada Anda semua bahwa jangan percaya 100% kepada berita-berita yang ada di YouTube. Kenapa? Karena menurut survei, menurut pengamat, bahwa 60% berita yang di YouTube itu hoax. Kenapa? Ya karena yang membuat berita itu adalah para konten kreator, orang-orang yang menginginkan agar hasil konten dia itu ditonton orang, banyak yang nonton, dia dapat duit, view dia banyak, viewer dia banyak, dia dapat duit. Jadi bagaimana caranya supaya berita itu disusun agar orang tuh banyak yang nonton? Ketika dia membuat satu berita yang kontra istilahnya ya, satu berita yang bikin masalah, apalagi judulnya tuh bikin mengagetkan, meresahkan, kok yang nonton banyak, dia akan bikin seperti itu lagi, walaupun dia harus ngarang cerita gitu loh. Jadi itu hanya untuk kepentingan konten gitu. Makanya kalau kita mendengar berita itu usahakan lewat televisi. Kenapa? Karena kalau televisi jelas channelnya A, channelnya B, pembawa beritanya si A, si B, jamnya sekian, data ada gitu loh. Jadi kalau di media sosial atau di YouTube itu dipotong-potong, disambung-sambung agar apa? Agar berita menarik, agar berita itu apa? Orang mendengar itu kayak wah, yang pro semakin wah cocok ini begini, yang nggak pro panas, akhirnya ribut gitu loh. Padahal tidak seperti itu. Saya banyak melihat kok dipotong-potong, disambung-sambung, dipotong. Jadi ini sementara masyarakat kita yang di bawah ya, yang baru melek media sosial, itu langsung percaya aja, ditonton, wah berarti gini, ada orang mau begini berarti begini, ikut begini. Ini bagaimana gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa saya katakan kepada saudara-saudaraku sekalian bahwa jangan percaya 100% kepada berita yang ada di media sosial ya. Jadi kalau ingin mendapatkan berita yang akurat di televisi itu, karena bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti channel saya pun bisa membuat berita yang bikin orang marah, misalkan ya, pasangan si A atau pasangan si B saya bentur-benturkan, bisa. Tapi untuk apa gitu loh? Kalau hanya mengejar viewer, hanya mengejar penonton banyak, hanya mengejar AdSense, tapi dampaknya nggak baik, buat apa? Nggak berkah gitu loh. Saya bisa buat berita seperti itu. Kenapa tidak saya lakukan? Sekali lagi tidak berkah. Kalau bisa ya kita, ya mohon maaf ya, kalau para YouTuber, para konten kreator itu bisa dikatakan memang pendaringannya atau cari makannya itu memang di sini gitu loh, membuat kabar yang supaya orang tuh gimana, kaget apa ngelihatnya langsung nonton, jadi yang nonton banyak. Jadi intinya itu bagaimana supaya penonton banyak, itu intinya. Jadi berita itu bisa dipotong-potong, bisa dimodifikasi. Jadi sekali lagi, kalau ingin melihat berita yang akurat di televisi, ya itu kan banyak ya. Ada Metro TV, ada TV One, ada iNews, ada CNN. Terserah Anda mau pilih yang mana kan gitu. Itu perlu akurat gitu loh. Prosedur. Sekali lagi bahwa kita hati-hati dengan orang yang namanya Faisal Asgaf ini ya. Dia itu bukan orang Indonesia asli, mau bikin ribut di Indonesia. Hati-hati ya.
ya memang kita bebas berbicara, bebas ya, dipersilahkan, diperbolehkan. Tapi kalau ujung-ujungnya ingin mengadu domba, sekali lagi hati-hati. Jadi konten saya hari ini, saya hanya mengajak kita untuk hati-hati dengan orang ini ya. Kita jangan mudah diadu domba, apalagi sekarang ini masa-masa panas, masa-masa kampanye ya. Dan kalau boleh saya pesan bahwa ketika calon kita ya, Bang Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar, semua itu orang baik ya, orang-orang terpilih, putra terbaik bangsa yang terpilih itu loh. Jadi nggak ada yang ini buruk, nggak ada, semua baik. Kalau Anda tidak suka ya nggak usah dicoblos, cobloslah yang Anda suka. Apalagi kemarin kabar yang ada orang yang mengancam menembak Pak Anies ya, kalau tidak salah orang Jember itu, kalau tidak salah. Nah itu apa-apaan gitu loh. Pak Anies itu salahnya apa kamu ditembak? Nah, Pak Anies itu calon presiden yang baik, karena baik itulah dia terpilih, orang yang cerdas gitu loh. Kok aneh-aneh mau, aduh. Jadi ya sekali lagi bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang panas, bulan-bulan yang memang tensi politik kita itu sedang memanas. Jadi ya saya sebagai orang tua menghimbau kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, tidak usah kisruh ya. Nanti tanggal 14 Februari apa yang Anda pilih itu yang Anda coblos, sudah gitu aja. Tidak usah menjelek-jelekan si A, menjelek-jelekan si B, buat apa ya. Ini yang pertama. Kemudian yaitu tadi, kita hati-hati dengan orang yang namanya Faisal Assegaf ya. Kita jangan mau diadu domba, jangan sampai kita mengalami pertumpahan darah yang memulai orang keturunan Arab. Kita sesama anak bangsa yang asli, darah dari Nusantara terpecah belah. Oke sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan waktu kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.